Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semua tim penguji seminar proposal atau tim seminar proposal pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Fauzi SAG, MAG selaku Ketua, terus Ibu Dr. Jamilah MPDI selaku Sekretaris, rekan bimbing Bu Titin Agustin Ningsih SSI, MSI, PSD, dan pengunjung berkas Mbak Ori dan Pak Rizky. Selamat ya untuk saudara Masita ya yang sudah sampai pada titik seminar proposal ini kan. Tadi alhamdulillah tadi banyak sekali saya ngikutin dari awal masukan ataupun review yang dilakukan oleh baik Pak Ketua maupun Pak Penguji ya. Jadi Pak Ketua tadi mempertanyakan model, sedangkan Pak Penguji itu luar biasa ya, wawasan beliau dengan konsep-konsep variabel yang saudara gunakan kan. Nah, sebetulnya tujuan dari seminar proposal tentulah untuk menyamakan persepsi agar saudara itu lebih memahami kan apa yang akan ditulis sehingga pada akhirnya lancar dalam ujian ke depan ya kan. Nah, di sini mungkin perlu sedikit ya komentar saya kan atau pertanyaan saya terkait dengan metode saudara ini kan. Sepemahaman saudara itu apa perbedaan yang mendasar antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif kan? Apa itu perbedaan yang mendasar kan? Jika kuantitatif menggunakan data, Oke, semua data tujuannya dari sisi tujuan. Tujuan kenapa kita memilih suatu pendekatan kuantitatif kan? untuk dapat menguji hipotesa yang telah Ya, ditetapkan. artinya dalam membingkai model itu penting ya. Karena sifat dari penelitian kuantitatif itulah generalisasi kan. Beda dengan kuali. Kalau kuali adalah in-depth analysis ya. Jadi kuantitatif itu adalah kita mengambil suatu tujuan yang umum terhadap variabel-variabel yang kita gunakan, tentu juga harus didasarkan kepada teori dan konsep. Oleh karena itu, maka dalam membangun model, penelitian atau kerangka berpikir itu yang penting. Apapun variabel yang saudara gunakan, gitu kan? Dan berapa banyak pun variabel yang saudara gunakan. Karena nanti dalam proses analisis, apalagi ini adalah metode menggunakan data sekunder kan, itu ada automatically ya, tidak akan terlalu beda antara menggunakan satu variabel atau berapapun variabel kan. Tapi yang penting adalah membangunnya. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu membangun model itulah utama. Salah dalam membangun model maka akan salah sampai kepada hasil ataupun kontribusi penelitian. Karena apapun model yang Anda buat, aplikasi atau program alat bantuan uji hipotesisnya atau uji analisis datanya itu akan mengolah. Karena ini hanya bicara angka kan. Sehingga sangat penting sekali kan. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi kan. Jadi kalau saya membimbing seperti itu kan. Yang pertama variabel itu bisa didefinisikan. Yang kedua variabel itu punya indikator kan. Indikator itu adalah sebagai refleksi dari konstruk yang kita gunakan kan. Nah yang ketiga hubungan antara X terhadap Y itu harus didukung oleh suatu teori. Baik grand teori ataupun referensi kan. Itu secara umum kan. Nah, di sini Anda menggunakan variabel moderasi kan. Nah, ini juga harus betul-betul dipahami. Tidak kita bicara membuat model itu main caplok, ada mediasi, ada moderasi kan. Tapi juga harus didasarkan kepada logika ilmiah dan logika teori gitu kan. Nah, kalau saya tanya itu kenapa DPK ini Anda jadikan sebagai variabel moderasi ya? Karena DPK merupakan sumber dana yang berasal yang dihimpun dari masyarakat, Ya, dan oke, bukan sumber itu maksud dana saya. ini Dalam akan membangun model, sorry. Dalam membangun model kan, dalam membangun model itu kenapa kamu gunakan bukan definisinya ya, kaitannya. Kenapa dia harus diletakkan di moderasi kan? Kenapa nggak kamu letakkan di konstruk endogen atau variabel independennya? Apa karena alasannya? karena dana pihak ketiga, eh,
memiliki pengaruh yang sangat penting Ya, semuanya penting. Semua untuk variabel memperkuat dan menggunakan itu penting memperlemah, Pak. semua itu. Iya. Karena karena Moderasi itu pihak kamu maksudnya paham nggak? Apa itu definisi variabel moderasi itu, moderating ini? dapat memperkuat dan memperlemah, Pak. Nah, keywordnya adalah dapat memperkuat atau memperlemah kan? Apanya yang diperkuat, apanya yang diperlemah kan? Dana yang dimiliki Memang DPK itu DPK bisa ini bisa memperkuat, dia bisa memperlemah. Dalam hal apa dia bisa memperlemah? Dalam hal apa dia bisa memperkuat? Itulah sebagai salah satu syarat kita menjadikan variabel itu moderating gitu kan. Tapi kalau mediasi, intervening, itu melalui, artinya apa? X itu harus secara teori itu berpengaruh terhadap intervening. Dan intervening berpengaruh terhadap Y kan, dependen kan. Tapi kalau moderating, kita nggak bisa asal gitu kan. Jadi kamu, ini kita sharing session ya. Jadi kamu anu lagi nanti, kamu apa namanya, pelajari lagi kan, apakah layak dari situ kan. Sebuah contoh bisa ilustrasikan gini ya, kalau dalam pengertian data primer atau kualitatif yang kita kuantitatif kan, seperti eh, loyalitas gitu kan, kepuasan kan. Jadi misalnya ada pelayanan ya, pelayanan, kompensasi, motivasi, dia akan memengaruhi kepuasan kan, dan juga akan memengaruhi loyalitas gitu kan. Artinya ini mediasi. Kalau dia eh, moderating, itu misalnya gender. Gender kita jadikan sebagai variabel moderating ya. Sehingga gender itu ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, tingkat kepuasan atau loyalitas, Y-nya kalau kita ambil loyalitas kan, itu kan apakah lebih diperkuat oleh gender ini atau tidak? Karena gendernya ada wanita, ada laki-laki kan. Jadi biasanya gitu ya. Saya tidak, kalau kita bicara riset itu kan multi tafsir, mesti masak, multi persepsi kan. Biasanya yang dijadikan moderating itu adalah sesuatu yang sifatnya dummy ya. Dummy itu ada pengelompokan. Kalau kita menggunakan data sekunder, misalnya ukuran perusahaan, ya, kita bisa kategorikan ada ukuran perusahaan ini yang big, besar kan, kelompok besar kan. Apakah perusahaan yang kelompok besarnya akan mempengaruhi apa tadi kamu kan? Profit kan? Akan memperkuat gitu kan, pengaruh terhadap profit. Atau perusahaan kecil kan yang ukurannya kategori rendah itu bisa memperkuat atau memperlemah kan, berarti ada opsi gitu kan. Oke, itu suatu yang perlu kita pikirkan ke depan kan, karena bicara riset untuk level S2 tentu harus beda dengan S1 kan. Kalau S1 ini udah keren luar biasa ini kan, udah hebat nih kan. Tapi kalau S2 tentu filosofinya hanya bukan sekedar kita mengukur data, bukan hanya menguji data kan, bukan kita memasukkan dalam satu aplikasi kan. ya, Tetapi harus ada the state of art-nya. Ada kebermanfaatan suatu hasil riset kan. Apalagi kuantitatif. Kuantitatif kan orang memandang, wah ini kan cuma memasukkan data, terus diuji kan, terus keluar hasilnya paling dua, berpengaruh signifikan atau berpengaruh tidak signifikan. Pilihannya cuma dua, apapun yang kamu masukin gitu kan. Oke, ini ada rekaman nanti ya kalau kurang ya, Pak. paham kan, karena waktu ya. Nah yang kedua, yang terakhir nih. Yang kedua, saya sedikit ingin meluruskan, sebetulnya waktu kita konsultasi, kita udah sharing session kan. Syarat dalam suatu riset kuantitatif, salah satunya adalah dia mempunyai suatu indikator kan. Oke, saya menyatakan semuanya udah ada indikator kan. Sudah terpenuhi kan. Untuk mengukur pembiayaan mudharabah kan dari jumlah, MPF ada rasio, CAR dan segala macam, FDR kan. Termasuk DPK ada nilai nominal. Nah, problemnya di sini itu di profit. Profit itu berapa banyak indikator profit? Banyak, Banyak. banyak. Pertanyaannya, kenapa kamu menggunakan ROA kan? Dalam operational variable, saya lihat sekilas, kamu malah mengganti ROA itu sebagai variabel. Padahal ROA itu adalah indikator kan. Variabelnya apa? Profit. Profit. Nah, bisa nggak diargumentasikan di sini kan? Karena dengan ROA ini dapat mengukur kemampuan manajemen
lebih efisien dalam penggunaan aset keseluruhan. Apakah dengan yang lain tidak mengukur? Profitabilitas itu tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba, Kinerja. baik menggunakan kinerja yang laba, ya, profit kan, kinerja. Ada 10 itu, ada ROI, ada ROA, ada ROI kan, ada profit margin kan, ada segala macam kan. Nggak bisa, kita bicara kuantitatif, kita tidak boleh mengeliminir kan. Kita tidak boleh menyatakan profit itu hanya terwakilkan oleh ROA. Itu menurut siapa gitu kan? Karena indikator profit banyak kan. Maka pilihannya dua. Yang pertama, kamu mengganti variabelnya menjadi ROA. Jadi indikatornya langsung ditunjuk terhadap ROA kan. Yang kedua, kamu menggunakan semua indikator profitabilitas. Biarlah nanti sistem, biarlah aplikasi nanti yang mengeliminir atau mengeluarkan jika ada syarat yang tidak terpenuhi kan. Itu ada nanti loading faktornya kan. Statistik nanti yang menentukan bahwa ternyata ROE tidak signifikan sebagai keterwakilan profit, dia akan keluar. Itu ada teorinya kan. Atau ROI dia tidak terwakilkan sehingga sisa satu ROA itu boleh. Kalau memang demikian, tapi kalau dia diwakili oleh beberapa indikator kan, baik reflektif ataupun formatif kan, itu harus digunakan. Sehingga mau tidak mau kamu juga harus menggunakan SEM nanti kan, atau perpaduan kan, boleh EViews tapi harus melihat indikator mana nanti yang akan kita eliminir kan, melihat dari nilai loading faktornya gitu kan. Ya, Pak. Itu kan problemnya. Nah sebetulnya yang ketiga nih bicara riset kuantitatif, ternyata ada satu lagi ya. Itu kita harus melihat gap riset. Ini bukan penelitian yang pertama kan. Malahan dalam penelitian data sekunder, kuantitatif data sekunder, ruh dari penelitian itu hanyalah dari gap riset kan. Gap riset adalah ketimpangan riset atau celah kita melakukan riset ulang kan. Karena kita agak susah melihat fenomenanya, kalaupun ada bahasanya tidak terukur gitu kan. Ya. Sehingga gap risetnya lah sebagai dasar utama kita membingkai atau membangun suatu model penelitian kan. Kalau yang lainnya kan ikut aja rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis dan segala macam, nanti kan tinggal ikut alur aja kan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sharing session, yang tentu tujuannya, wah ini penguji kok pemimpin kok menguji juga bukan. Itulah untuk kebaikan saudara Masita. Sekali lagi terima kasih semua tim, Pak Ketua, Pak Penguji atas masukan dan syaratnya. Cukup dari saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.